Baik, pada video kali ini kita mencoba melanjutkan video sebelumnya yang sekarang kita coba untuk menambahkan data seperti itu. Jadi langkah awalnya selalu kita mulai dari routing dulu. Jadi route kita tambahkan dulu routingnya, karena ini nambah nanti dia pakai metode post. Itu ini task. Jadi yang bedain nanti ini untuk ngambil data, di atas ini ngambil data, yang di sini untuk post data, nyimpan data. Itu. Jadi yang di sini ini sama, cuma beda nanti di metodenya. Metodenya ini pakai store. Jadi ini yang sudah default dibuatkan sama Laravel, namanya store. Oke, jadi kita pindah ke task controller store. Jadi ini task controller. Di sini ada method store. Caranya untuk menambahkan data itu simple sekali. Jadi yang cara paling simple itu bisa seperti ini. Jadi misalkan ini kita buatin variabel, atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Jadi untuk nampilin data yang kita simpan nanti bisa seperti ini, task. Jadi dia nanti bakalan nampilin sama nyimpan datanya. Jadi task create request ini diambil dari atas all. Jadi simpan data di task dari semua input yang ada di sini, request all. Cuma cara ini ada tambahannya satu lagi, yaitu di model kita harus bikinin kolom apa aja nanti yang bisa disimpan, karena di sini kita pakai request all seperti itu. Jadi semuanya nanti harus disimpan yang mana aja. Nah, itu. Jadi di modelnya di sini di task, di modelnya ini kita bisa tambahkan field label, protected field label. Jadi ini nanti kolom yang bisa ditambah langsung. Kalau banyak kolomnya nanti kan yang mana aja yang bisa langsung ditambah. Nah, seperti itu. Kebetulan ini cuma 2 kolomnya. Jadi kayak gitu. Di sini field label, create, return. Ini nyimpan data sudah seperti ini saja. Oke, sekarang kita coba di ininya. Jadi ini yang kita ganti tadi, ini metodenya post. Kalau routingnya, URL-nya ini sama, bisa dilihat di API-nya. Jadi post, task, kemudian di sini yang bedain ini cuma metode ini aja, post sama get-nya. Oke. Nah, di sini kita rubah dulu isiannya, nanti jadi di JSON seperti itu. Jadi ini request-nya nanti yang di sini, yang JSON ini. Ini contoh title-nya misalkan 1 2 3, kemudian di sini title-nya misalkan apa ya? Ujian seminar akhir, misal seperti itu ya. Jadi ada title, ada description. Ini harus disamakan dengan nama kolom yang ada di database kita, karena di sini tadi kita pakai mass assignment, atau di sini yang langsung disimpan, semua requestnya langsung diambil seperti itu. Jadi harus persis sama. Oke, kalau sudah nanti tinggal di send. Nah, ini kita sudah dapat datanya, titlenya ujian. Kalau kita lihat datanya nanti tinggal ganti pakai get, send lagi. Nah, ini kita dapat 2 data. Kalau kita coba simpan, ini pakai tab ya. Ujian 2 seperti itu. Ini juga ujian 2. Nanti metodenya ada di post, send. Nah, ini datanya masuk. Ganti lagi pakai get. Oke, ini kita dapat 3 data ujian 2. Oke. Jadi ini cara pertama untuk menyimpan data.
Ini cara ini dia nanti nggak punya apa ya, nggak punya validasi seperti itu. Ketika nanti misalkan ini saya hilangkan, nggak ada isinya, kosong, ini belum punya validasi nih. Ini di post seperti itu, send. Nah, nanti ada internal server error. Di sini errornya nanti integrity consideration. Jadi ini gampangnya ini maksudnya deskripsi ini nggak boleh kosong. Di sini cannot be null seperti itu, description cannot be null, di sini null. Nah, harusnya kan errornya jangan dari SQL-nya, tapi nanti kita buatkan dia nanti keterangan apa errornya apa seperti itu. Jadi kita bisa bikinkan validasi. Di sini caranya bikin validasi yang di sini coba kita bikin validate. Nanti kita ambil validator di sini. Jadi dari fasad validator, kemudian di sini ambil validate-nya, yang divalidasi semua request yang ada seperti itu. Kemudian di sini apa aja isinya seperti itu. Jadi misalkan ini title, rule-nya di sini bukan isinya. Rule-nya di sini required misal. Kemudian di sini yang lain description required juga, ini contohnya. Nah, baru nanti kita cek benar nggak nanti validasinya seperti ini. Ini pakai if validate passes. Kalau validasinya jalan, ini kita naikin itu. Kalau nggak jalan, nanti kita respon JSON-nya ini sama ya, message-nya nanti data gagal disimpan. Jadi ini responnya seperti ini kalau gagal nanti. Tapi kalau berhasil atau validasinya berhasil seperti ini, semuanya masuk, semuanya ada isinya, nanti dia langsung menyimpan datanya. Oke, kita coba. Jadi di sini udah ada kosong deskripsinya, silahkan di send seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini berarti ada yang salah dengan model, kayaknya kelebihan basis. Errornya di sini make harusnya bukan validate, ini make, jadi membuat validasinya seperti itu. Ini saya salah tadi, jadi kita coba lagi. Nah, jadi ini data gagal disimpan. Jadi ada keterangannya data gagal disimpan. Tapi keterangannya apa? Kalau mau membuatkan keterangan nanti, kalau datanya nggak bisa disimpan, di sini kita bisa nambahin sebenarnya di sini. Nah, coba kita panjangin. Ini keterangannya nanti, misal ini namanya status ya, statusnya nanti. Jadi ambil variabelnya, cetak error, ambil errornya seperti itu, semuanya. Nah, semuanya kita cetak di sini. Jadi lihat semua errornya nanti apa seperti itu, yang tidak masuk ke validasinya yang ada di sini, rule-nya seperti itu ya. Oke, jadi yang di sini kita coba send. Nah, jadi the description is required. Kita coba lagi. Nah, jadi dua-duanya sekarang titelnya required. Kalau kita coba masukin QA, nah ini berhasil, datanya berhasil, cuma nggak ada keterangannya ya. Bisa kita buatkan nanti message juga yang di sini. Jadi misalkan ini $task, nanti keterangannya return
responnya nanti dalam bentuk JSON. Ini pesannya data berhasil disimpan. Kemudian nanti ada status datanya atau datanya di sini. Nah, bisa nanti kita buat tasknya langsung. Ini bisa juga sih harus data misalkan di sini, jadi keterangannya nanti bisa dari sana biar sama lah. Tapi nggak apa-apa, ini cuma pesan aja, apa pesan yang ada di sana, seperti itu aja. Oke, kalau kita ulang QE2 send. Nah, nanti ada message-nya di sini. Data berhasil disimpan, ini datanya apa yang disimpan seperti itu. Tapi kalau kosong kayak tadi, di sini kita kosongin. Nah, ini kita kosongin, di send. Nah, jadi nanti nggak bisa masuk seperti itu. Data gagal disimpan, errornya apa aja. Jadi bisa dibuatin keterangan yang menunjukkan errornya seperti apa. Oke, jadi itu untuk menyimpan data atau menambahkan data ke database.